Enggak mau risiko ya. Saya kasih jawaban pilihan supaya jawab ini. Apakah milik Jepang apa milik Belanda? Pencet dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belanda, Ustaz. 200. Alhamdulillah. Ganti. Sebagai sarana tawasul dan supaya santri memiliki ikatan ruhania langsung dengan Kiai Samsul, salah seorang yang dekat dengan Allah. Tahu siapakah itu? Saya ulangi lagi. Salah satu tujuan hal majmu sebagai sarana tawasul dan supaya santri memiliki ikatan ruhania langsung dengan Kiai Samsul, salah seorang yang dekat dengan Allah. Tahu siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Gofir. Ya, saya lempar ke Mispi ya. Kalau nggak bisa saya lempar langsung ke yang kedua. Ya, Wisto. Hitung waktu lagi. Kalau terlalu lama saya lempar. Kiai Haji Raden Ahmad Hawid As'ad. Enggak dua. Yang betul Kiasat ya. Nilainya kosong ya, kosong semua. Yang kedua, ini terkait dengan dawuh juga ya. Saya berharap para alumni Sukorejo paling tidak selama setahun mendatangi Pondok Sukorejo ketika acara haul almarhumain. Sebelum haul ada kegiatan reuni alumni supaya kalian tetap kompak. Tahu siapakah itu? Jadi saya ulangi lagi. Saya berharap para alumni Sukorejo paling tidak selama setahun mendatangi Pondok Sukorejo ketika acara haul almarhumain. Sebelum haul ada kegiatan reuni alumni supaya kalian tetap kompak. Tahu siapakah itu? Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Ya, betul ya. 20 ya. 200 ya. Oh iya, besar 200 ya. Saya kasih bonus ya. 200. Oh iya. Yang ketiga, barisan apakah yang didirikan Kiasat yang anggotanya kebanyakan berasal dari bekas para bajingan? Ini untuk berjuang zaman dulu ya. Jadi Kiasat mendirikan sebuah barisan yang anggotanya kebanyakan berasal dari bekas para bajingan. Barisan apa namanya? Gimana? Nggak bisa? Ada di buku Karisma Kiasat ini ya jawabannya ya. Udah ya, waktu ya. Ya, silakan. Nggak bisa. Barisan Fisabilillah. Ya, saya lempar ke itu dulu ya, tadi kan itu. Barisan pelopor. Bagus. 100 ya. 100. Uso ya. Yang keempat, ini tentang sejarah NU ya, yang perlu kita ketahui bersama. Ketika Kiasat mondok di Bangkalan sekitar tahun 1924, beliau dipanggil Kiai Khalil Bangkalan untuk menyampaikan sesuatu sebagai isyarat berdirinya NU kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Apa yang dibawa Kiasat dan pesan bacaan apa? Jawabannya ada dua nanti dia. Apa yang dibawa Kiasat, kemudian bacaannya itu apa? Pesan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibawa adalah tongkat dan pesannya surat Toha ayat 17 sampai 23. Betul, 200. Terakhir, ini gampang juga ya, terkait dengan dawuh beliau. Saya menyuruh kalian terus belajar. Mengapa? Sebab kalian ini cadangan pemerintah, bukan hanya cadangan pesantren. Dawuh siapakah itu? Kiai As'ad. Ya, 200.
Untuk kelompok selanjutnya kami serahkan ke Ustadz Asmuki. MI ya, MI. Ada 5 pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, saya meminta santri atau alumni paling sedikit menghatamkan Al-Quran sekali atau bagi yang kurang fasih surat Ikhlas 10.000 kali. Hal ini sudah menjadi kewajiban seorang santri kepada kiainya, menghaturkan pahala membaca Al-Quran kepada sang guru. Dauh siapakah itu? Tentang membaca, menghatamkan Al-Quran dan membaca surah Ikhlas. Itu dauh siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dauh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Lempar ke kelompok 3, ke Wusto. Kiai Raden As'ad Samsul Arifin. Ya, 100. Pertanyaan kedua, kalian hendaknya membaca Al-Quran untuk haul majmu' dengan ikhlas dan ridho supaya diterima oleh Allah, supaya kalian mendapat barokah kiai sepuh dan syafaat Al-Quran yang kalian baca. Dauh siapakah itu? Ya, silakan. Membaca Al-Quran di haul majmu' dengan ikhlas dan ridho. Itu pesannya. Tujuannya supaya mendapatkan barokah kiai sepuh dan syafaatnya Al-Quran. Nah, itu dawuhnya siapa itu? Ya, saya lempar. Ayo silakan dijawab. Dauh Kiai Fawaid. Ya, saya lempar lagi ke berikutnya apa? Berikutnya, ya silakan ke MK. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Ya, silakan Usto. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ya, 100. Pertanyaan ketiga, Kiai As'ad terkenal sebagai komandan sebuah laskar di Jawa Timur bagian timur, bukan Laskar Pelangi ya. Nah, komandan sebuah laskar di Jawa Timur bagian timur. Menurut data resmi anggota veteran pada tahun 1947 sampai 1949, beliau menjadi pemimpinnya di Kabupaten Panarukan. Apa nama laskar tersebut yang dipimpin oleh Kiai As'ad? Silakan MI. Ya, silakan dijawab. Berarti perlu membaca buku-buku yang dikeluarkan pesantren itu. Ini menjadi catatan untuk semua lembaga. Buku-buku terbitan pesantren itu harus dibaca. Setiap santri baru dapat itu buku hijau.
Yang buku lainnya buku Karisma Kiai As'ad. Ya, dilempar ya. Ya, dilempar ke Usto. Apa nama laskarnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Laskar Fisabilillah. Laskar Fisabilillah. Fisabilillah. Ya. Bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki? Kalau nggak bisa memperbaiki, saya lempar ke kelompok berikutnya untuk memperbaiki. Kalau ternyata nggak bisa memperbaiki, nilai saya kasih ke Usto. Tapi kalau masih bisa memperbaiki, nilai saya kasih yang bisa memperbaiki. Ayo perbaiki, Usto. Sudah? Pas ya? Oke, saya lempar ke MK untuk memperbaiki. Sabilillah. Ya? Sabilillah. Sabilillah. Ya. Iya. Oke, 100 untuk MK. Bukan fisabilillah. Kalau fisabilillah itu penerima zakat itu. Ya. Pertanyaan keempat untuk MI. Kiai As'ad pernah menjadi anggota konstituante pada tahun 1957 sampai 1959. Dari partai apakah itu? Beliau itu menjadi anggota konstituante dari partai apa? Bismillahirrahmanirrahim. P3. Dari P3 ya? Ya, dulu belum ada P3. Ya, saya lempar lagi ke MK. Ke MK. Ya, nama partai beliau itu apa? Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, ya. Iya. Partai NU. Ya, 100 untuk MK. 100 MK. Terakhir, kita harus menjaga kesehatan. Bahkan wajib menyediakan obat-obatan dan mengetahui ilmu kesehatan. Mengapa? Karena takwa dan beribadah membutuhkan badan yang kuat dan sehat. Dawuh siapakah itu? MI. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ya, 200. Ya, pertanyaan terakhir betul 200 untuk MI. Nah, sekarang kelompok 3 atau Usto ya. Yang pertama ini terkait dengan dawuh Mas Syekh Sukorjo, terkait dengan haul ya. Dawuhnya begini, kalau untuk tujuan haul majmu' jangan terlalu banyak pertimbangan. Mengapa? Karena barokah dan syafaatnya tampak dan akan diganti oleh Allah. Para wali Allah tetap hidup kalau di hauli arwahnya datang. Dawuh siapakah itu? Saya ulangi lagi. Kalau untuk tujuan haul majmu' jangan terlalu banyak pertimbangan. Mengapa? Karena barokah dan syafaatnya tampak dan akan diganti oleh Allah. Para wali Allah tetap hidup kalau di hauli arwahnya datang. Dawuh siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ya, 200 ya untuk Usto. Ini terkait dengan hal majemuk juga ya. Dawuhnya begini,
momentum hal majmu' merupakan kesempatan baik untuk melakukan perenungan dan penelaahan terhadap sejarah Kiai As'ad dan Kiai Samsul, dan Kiai As'ad. Momentum hal sangat relevan dengan sejarah dan keteladanan yang beliau tanamkan. Tahu siapakah itu? Saya ulangi lagi. Momentum hal majmu' merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan perenungan dan penelaahan terhadap sejarah Kiai Samsul dan Kiai As'ad. Momentum hal sangat relevan dengan sejarah dan keteladanan yang beliau tanamkan. Tahu siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Saya lempar ke MK. Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Ya, 100 ya, karena lemparan. Do MK 100. Saya kembali ke regu 3 ya, nomor 3. Ini menyangkut sejarah ya. Sekitar awal Oktober tahun 1945, Kiai As'ad bersama-sama masyarakat melucuti tentara Jepang. Momentum ini pernah diperingati sebagai napak tilas nasional. Di manakah markas tentara Jepang tersebut? Di mana markas tentara Jepang tersebut yang pernah dilucuti oleh Kiai As'ad? Ya, nggak bisa. Ini pernah diperingati napak tilas nasional ya, beberapa tahun yang lalu. Di mana? Garahan Jember. Ya, 200. Garahan Jember ya. Ini tentang sejarah NU ya. Pada tahun 1925, Kiai As'ad dipanggil lagi untuk kedua kalinya oleh Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil menyuruh Kiai As'ad untuk mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Apa yang dibawa Kiai As'ad dan pesan bacaan apa? Yang dibawa oleh Kiai As'ad yaitu tasbih dan pesan bacaannya yaitu Ya Jabbar Ya Qahar 3 kali. 200 untuk Gusto. Yang terakhir, ini terkait dengan dawuh beliau ya. Segala ilmu yang sebelumnya tidak dijiwai ketauhidan jangan diharap memuaskan hasilnya. Kalau tauhidnya sudah melekat, ilmu tersebut akan bermanfaat dan barokah. Dawuh siapakah itu? Sekali lagi saya ulangi, segala ilmu yang sebelumnya tidak dijiwai ketauhidan jangan diharap memuaskan hasilnya. Kalau tauhidnya sudah melekat, ilmu tersebut akan bermanfaat dan barokah. Dawuh siapakah itu? Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. 200 untuk Usto. Silakan Ustaz Muki untuk membacakan soal yang asli. Regu terakhir MK. Kalian membaca Al-Quran yang ridho dan ikhlas. Niat menghaturkan hadiahnya kepada Kiai Sepuh, yaitu Kiai Samsul Arifin, guru-guru Kiai Sepuh, famili Kiai Sepuh, dan wali santri. Karena itulah disebut Haul Majmu'. Pondok Sukorejo ini besar karena barokah. Ya, karena barokah. Karena barokah bertapa dan amal jariahnya Kiai Sepuh. Pondok Sukorejo ini besar karena barokah bertapa dan amal-amalnya Kiai Sepuh. Dawuh siapakah itu? Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ya, Haji As'ad ya. 200.
Pertanyaan kedua, iksas sebagai satu wadah pengikat antara kiai, pengurus pesantren, ahlul bait, santri, dan alumni. Walau iksas alumni dan santri terpisah, namun silaturahim antar mereka tidak harus terputus, sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Karena itu, dalam momen haul majmu' juga dimanfaatkan untuk saling silaturahim. Tahu siapakah itu? Kiai Haji Ahmad Farid Asad. Ya, 200. Pertanyaan ketiga, pada tahun 1945 Kiai As'ad dan pasukannya membantu melawan pasukan sekutu. Kiai As'ad bersama para kiai bermarkas di rumah Kiai Yasin Belauran, Surabaya. Perang atau pertempuran tersebut terkenal dengan peristiwa apa? Berarti karena markasnya di Surabaya, ini pertempurannya bukan di Sukorejo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa 10 November yaitu Hari Pahlawan. 10 November. Oke. 200. Pertanyaan keempat, pada Munas NU 1983 di Pondok Salafiyah Syafi'iyah menghasilkan keputusan besar menyangkut umat Islam dan negara. Dikenal sebagai apakah keputusan tersebut? Ustaz, ulangi soal Ustaz. Ya, soalnya pada Munas NU 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menghasilkan keputusan besar yang menyangkut umat Islam dan negara. Dikenal sebagai apakah keputusan tersebut? Kembalinya NU ke Hitah 1926. Kembalinya NU ke Hitah 1926. Bisa diperbaiki? Ya, itu ada betulnya tapi masih lebih banyak kurangnya. Kembalinya NU ke Hitah 26 dan tidak lagi menjadi partai politik. Lempar ke MTS. Kembalinya NU ke Hitah 1926 dan menerimanya NU kepada asas Pancasila. Asas Pancasila. Bisa diperbaiki yang kedua? Yang asas Pancasila? Dan menerimanya NU kepada Pancasila. Saya kasih ke MI untuk memperbaiki, barangkali lebih bagus. Gimana? Pas? Ya. Kembalinya NU ke Hitah 1926 dan menerimanya Pancasila sebagai asas negara Indonesia. Asas negara Indonesia. Ya, untuk MTS tambah nilai 50 saja. Pertanyaan terakhir untuk MQ. Ibadah itu bukan hanya wiridan saja. Silakan bangun dan kembangkan pendidikan, buka sekolah nelayan, pertanian, perdagangan. Mari sekarang kerja sungguh-sungguh. Mari biayai pembangunan untuk kejayaan Islam. Dawuh siapakah itu? Kiai Ahmad
As'ad Samsul Arifin. Ya, 200 untuk MK. Babak final yang pertama sudah dilalui dan hasilnya perolehan nilai dari kelompok pertama 110 dan Madrasah Madhatul Quran 1100. Madhatul Quran juga sama 1100. Karena babak pertama sudah selesai, maka kita lanjut ke babak kedua, yaitu babak rebutan atau cepat-tepat. Jadi siapa yang cepat dan siapa yang tepat maka akan memperoleh poin atau nilai, dan jika cepat tapi tidak tepat maka akan dikurangi sesuai dengan besar skornya. Kalau skornya 200 maka pengurangannya adalah 100. Ini menyangkut dawuh Mas Saye Sukorjo. Saya berharap kalian juga mengikuti jejak Ki As'ad. Menulis sejarah hingga sastra merupakan cerminan betapa tingginya penghargaan beliau kepada dunia itu. Dawuh siapakah itu? Sekali lagi saya ulangi, saya berharap kalian juga mengikuti jejak Ki As'ad. Menulis sejarah hingga sastra merupakan cerminan betapa tingginya penghargaan beliau kepada dunia itu. Dawuh siapakah itu? Kamu risiko ya. Oke. Soal nomor 2. Pada bulan Ramadan tahun 1366 Hijriah atau akhir Juli 1947, Ki As'ad dan pasukan pelopor mencuri senjata di gudang Misiu Dabasa Bondowoso. Ini pernah dijadikan momen napak tilas tingkat nasional ya. Milik siapakah gudang Misiu tersebut? Milik siapa gudang ini itu? Ustaz bisa ulangi soal. Ya. Pada bulan Ramadan tahun 1966 ya Hijriah atau akhir Juli tahun 1947, Kiai As'ad dan pasukan pelopor mencuri senjata di gudang Misiu daerah Dabasa Bondowoso ya. Dan ini pernah dijadikan momen napak tilas. Milik siapa gudang itu? Ya, milik penjaga siapa gudang itu? Ya, pada tahun 47 milik siapa itu? Enggak mau risiko ya. Saya kasih jawaban pilihan supaya jawab ini. Apakah milik Jepang apa milik Belanda? Panjat dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belanda Ustaz. 200. Alhamdulillah. Ganti. Wah, semangat sekali. Ya, pokoknya kalau tentang dawuh-dawuh itu banyak baca buku wejangan, buku coklat hitam itu, apa gelap pokoknya, kecil, buku saku. Atau yang sudah diperbaiki, yang sudah diremajakan, diperbaharui, wejangan juga sudah dalam bentuk buku normal, itu ada juga. Itu banyak dawuh-dawuh di situ. Nah, ini pertanyaan ketiga, silakan direbut. Pada zaman dulu Pondok Sukorejo didengar dengan daerah suci, Village Zone. Apa maksud daerah suci tersebut?
Bukan tanah suci ya, kalau tanah suci Mekah. Daerah suci, zona suci. Ya, pas? Pas semua. Pertanyaan keempat, Muktamar NU. Nah, kalau Muktamar kayaknya ini bisa ini. Muktamar NU keberapakah yang pernah diadakan di Pondok Sukorjo MTS? Silakan MTS. Muktamar NU ke-27. Muktamar ke-27. 200 ya? 200 MTS. Pertanyaan terakhir. Dalam pendirian NU, Kiai As'ad dikenal sebagai, silakan pencet kalau mau jawab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, mediator NU. Mediator NU. Mediator NU. Ya. 200 untuk MI. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai ya? Akhirnya final lomba pemahaman lomba biografi pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sukorjo berakhir, dan perolehan nilai untuk kelompok pertama utusan dari Madrasah Sanawiyah sebesar 850. Mana MTS ini? Kemudian untuk kelompok kedua utusan dari Madrasah Ibtidaiyah sebesar 400. Utusan ketiga dari Madrasah Idadiyah Wusto sebesar 1100. Berikutnya utusan dari Mahadul Quran sebesar 1300. Dengan berakhirnya babak final ini dan babak rebutan, maka kita sudah memperoleh juara pertama diperoleh Mahadul Quran, dan juara kedua utusan dari Madrasah I'dadiyah Wusta, dan juara ketiga dari utusan Madrasah Sanawiyah.